Berkaitan dengan hal tersebut, kami juga sampaikan kepada Komisi 3 bahwa kami sudah lakukan asesmen psikologis pada korban dan saksi berkaitan dengan kasus yang disampaikan, dan termasuk sebenarnya dalam konteks kasus ini di pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang 31 2014 disebutkan saksi, korban, pelapor, ahli, dan kemudian saksi pelaku tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Nah, kalau ada laporan bagaimana ya? Nah, di dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa kalau ada laporan balik terhadap laporan tersebut, maka laporan yang pertama dulu yang harus ditindaklanjuti dan yang harus dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau kemudian putusannya memang ada tindak pidana dan pelaku atau terlapor dinyatakan bersalah, maka laporan baliknya itu gagal. Jadi melalui tadi kami sampaikan bahwa pasal 10 ini patut menjadi concern dan pertimbangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang menangani kasus ini, yaitu Polres Jakarta Selatan. Tadi Ibu juga sempat mengatakan kalau korban mengalami trauma. Mungkin bisa dijelasin sedikit trauma seperti apa yang dirasakan oleh Hera ini? Jadi ini memang psikolog ya ranahnya ya, tetapi memang korban menyampaikan kondisi pada saat bagaimana yang bersangkutan ditendang, kemudian dicekik, dicakar gitu ya. Nah, ini kan situasi traumatik dan termasuk juga kata-kata ya, kata-kata kasar yang disampaikan kepada korban oleh pelaku. Nah, ini situasinya sangat traumatik, termasuk juga ada dokumen-dokumen yang bersangkutan yang dikembalikan seperti KTP itu kan ditahan. Nah, ini yang terus handphone juga kan disita ya sama pelaku. Jadi di situasi yang menurut kami traumatik dan kami lakukan asesmen ya kepada kita minta psikolog untuk lakukan asesmen dan memang mengalami trauma Itu kan beliau ini juga bisa dibilang semi artis lah gitu, punya nama, punya backgroundnya, kita tahu seperti apa. Peran LPSK nanti sendiri seperti apa untuk melindungi korban-korban ini, apalagi kan yang kita tahu korban ini diancam, saya ini teman-temannya pejabat, seorang kaya. Nah, terkait dengan itulah kemudian kami punya legacy ya untuk memberikan perlindungan, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru disahkan pada tanggal 21 April 2026 bersamaan dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, itu memang di situ ada disebut soal situasi khusus yang salah satunya adalah kerentanan posisi saksi dan korban. Dalam hal ini adalah ada relasi kuasa, yaitu pelakunya majikan dan kemudian korbannya adalah pekerja rumah tangga, sehingga ini timpang, dan ini yang perlu situasi khusus ini menjadi pertimbangan LPSK bahwa perlindungan terhadap yang bersangkutan terhadap korban ini patut diberikan. Bu, berarti untuk laporan di Polres Jaksel itu diminta untuk segera dihentikan ya berarti? Kalau terkait dengan penganiayaan, laporan terkait dengan penganiayaan sih enggak ya, tetap harus jalan. Maksudnya laporan Erin Kalau itu? laporan Erin mestinya iya, karena apa, di dalam pasal 10 tadi saya sampaikan ya, bahwa saksi korban itu tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian ataupun informasi yang disampaikan dalam rangka mengungkap kejahatan yang dialaminya atau diketahui. Mungkin untuk laporannya Hera sendiri atau dari Niada Mani sendiri, ancaman hukumannya yang Ibu ketahui untuk Erin seperti apa kalau ada unsur penganiayaan? Ya, ini kan nanti ini kan kasusnya bisa menggunakan KUHP dan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, ini ada bervariasi. Nanti saya nggak bisa katakan ya berapa ancamannya karena pasal mana yang akan ditentukan. Nah, ini nanti tergantung nanti pembuktian yang didapat oleh penyidik. Visum kan juga sudah dilakukan, jadi kita tunggu hasil visumnya dan termasuk fakta-fakta lain yang kemudian menjadi penguat kasus ini untuk membuktikan kasus ini. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Ki Eca.